Hujan gerimis sore itu membasahi kota Brebes. Jalanan yang biasanya ramai kendaraan terlihat lengang, hanya beberapa mobil dan motor yang melintas dengan hati-hati. Di salah satu sudut jalan kecil, berdiri sebuah toko cat dan bangunan baru milik Johan Prasetya. Bangunan itu tampak sederhana, namun rapi. Dinding cat putih bersih dipadukan dengan papan nama kayu berwarna coklat gelap bertuliskan, Toko Cat Bangunan Johan Prasetya. Lampu toko yang baru dipasang memancarkan cahaya hangat, membuat suasana hujan terasa lebih nyaman bagi siapapun yang melihatnya. Johan, pria berusia 45 tahun, berdiri di depan tokonya, menatap hasil jerih payahnya dengan campuran perasaan lega dan cemas. Wajahnya menandakan kepuasan, tetapi mata yang gelap menyiratkan sesuatu yang lebih dalam. Rahasia yang hanya dia sendiri yang tahu. Sejak lama, Johan mengimpikan memiliki toko yang sukses dan berkembang pesat. Kesempatan itu akhirnya datang, namun ia sadar bahwa jalan menuju keberhasilan tidak selalu mulus. Di dalam toko, beberapa karyawan sedang menata barang-barang. Eko, karyawan laki-laki berusia 30 tahun, sibuk menyusun kaleng cat di rak-rak tinggi. Tangan kekarnya sigap, tetapi raut wajahnya polos menunjukkan ketenangan yang mengesankan. Ia adalah tipe pekerja keras yang selalu patuh pada atasan. Sementara itu, Dewi, seorang wanita berusia 28 tahun, sedang membersihkan lantai toko dengan sapu panjang. Wajahnya ceria, tetapi matanya sering menatap sekeliling dengan rasa ingin tahu, seolah merasakan sesuatu yang tidak tampak oleh orang lain. Eko, pastikan semua kaleng cat tersusun rapi. Pelanggan pertama bisa datang kapan saja, kata Johan sambil masuk ke dalam toko. Suaranya terdengar tegas, namun ada nada lembut yang membuat instruksi itu tidak terasa menakutkan. Eko mengangguk, menahan senyum, dan kembali menata kaleng cat dengan teliti. Dewi, yang sedang menyapu lantai dekat pintu, menoleh ke arah Johan. "Pak Johan, apakah semua persiapan sudah selesai? Rak-cat di bagian belakang masih ada yang kosong," ujarnya dengan nada sopan namun penuh perhatian. Johan menatap rak-rak itu sebentar, kemudian tersenyum tipis. "Sudah hampir selesai, Dewi. Tinggal beberapa menit lagi, semuanya akan rapi. Jangan khawatir," jawab Johan. Namun di balik senyum itu, matanya seolah menahan kegelisahan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ada sesuatu yang direncanakan, sesuatu yang tidak semua orang bisa pahami. Pintu toko terbuka perlahan ketika seorang tetangga, Pak Hadi, masuk untuk menyapa. Pria berusia 60 tahun itu dikenal bijak dan peduli terhadap lingkungan sekitarnya. "Selamat sore, Johan. Toko baru ini tampak rapi sekali," kata Pak Hadi sambil menepuk bahu Johan dengan hangat. "Terima kasih, Pak Hadi. Semoga bisa berjalan lancar dan bermanfaat bagi warga sekitar," balas Johan, menahan rasa cemas yang semakin menggelayut di dadanya. Pak Hadi menatap Johan dengan tajam, seolah membaca sesuatu yang tersembunyi di balik senyum pria itu. "Johan, ingatlah, jangan tergiur dengan jalan pintas. Kesuksesan itu harus diraih dengan usaha dan kerja keras, bukan dengan cara yang bisa menimbulkan masalah di kemudian hari," kata Pak Hadi sambil menepuk tangan Johan sekali lagi. Johan mengangguk, tapi pikirannya sudah melayang ke sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang belum bisa dia ungkapkan. Sore itu, toko mulai menerima beberapa pengunjung pertama. Suasana ramai namun tetap hangat. Eko melayani seorang pelanggan yang ingin membeli cat tembok, sementara Dewi membantu memilihkan kuas dan perlengkapan lainnya. Johan berjalan perlahan di antara rak-rak, mengamati aktivitas tokonya. Senyumnya tetap ada, tetapi matanya sesekali menatap sudut ruangan yang kosong, seperti menunggu sesuatu yang tidak tampak oleh orang lain. Seiring malam semakin larut, cahaya lampu toko menimbulkan bayangan panjang di lantai. Hujan berhenti, meninggalkan udara yang dingin dan basah. Dewi yang menutup jendela melihat sesuatu yang aneh. Bayangan hitam melintas cepat di antara rak-rak. Ia menelan ludah, mencoba menenangkan diri.
Mungkin hanya bayangan saya sendiri, bisiknya pelan. Namun perasaan gelisah itu tetap menghantui. Eko, yang sedang menata barang-barang terakhir, juga merasakan hawa aneh. Kaleng cat yang baru saja ia susun beberapa detik lalu tiba-tiba terdengar bergeser. Ia menoleh ke sekeliling, tetapi tidak ada siapapun. Aneh, gumamnya, menatap kaleng cat yang tampak tidak tersentuh oleh tangan manusia. Johan, yang menyadari kegelisahan para karyawannya, tersenyum tipis. Ia tidak bisa menjelaskan alasannya, dan ia pun tidak ingin mereka tahu. Malam itu, di toko yang baru dibuka, sesuatu yang lebih gelap mulai menunggu. Sesuatu yang akan menguji kesetiaan, keberanian, dan moral setiap orang yang berada di dalamnya. Ketika semua karyawan pulang dan Johan menutup toko sendirian, ia menatap rak-rak cat yang tertata rapi. Suara hujan yang mulai turun lagi di luar jendela terasa lebih berat, seperti mengiringi sebuah janji yang kelam. Di dalam hati Johan, rasa penasaran dan ambisi mulai bercampur dengan ketakutan. Ketakutan yang tidak bisa ia ungkapkan, bahkan kepada dirinya sendiri. Malam itu, Brebes terasa lebih sunyi dari biasanya. Hujan sudah berhenti, namun sisa gerimis membuat udara malam basah dan dingin. Lampu-lampu jalan memantul di genangan air, menciptakan bayangan yang tampak bergerak pelan. Di dalam toko cat dan bangunan Johan Prasetya, suasana masih hangat. Lampu toko menyala terang, memantulkan cahaya ke lantai kayu yang baru dipasang. Johan sedang memeriksa stok cat di rak belakang. Tangan kanannya memegang buku catatan pesanan, sedangkan matanya meneliti kaleng-kaleng cat yang tertata rapi. Ia merasa lega dengan kemajuan toko selama beberapa hari pertama, namun ada sedikit kegelisahan yang sulit ia hilangkan. Sebuah perasaan halus menyelimuti pikirannya, seperti ada sesuatu yang menunggu untuk muncul di balik bayangan toko. Pintu toko terdengar terbuka perlahan. Suara langkah kaki masuk dengan hati-hati. Johan menoleh, sedikit terkejut. Seorang pria tampak berdiri di pintu. Tubuhnya tinggi, jas hitam yang rapi, namun ada aura aneh yang mengelilinginya, seolah ia bukan bagian dari dunia yang biasa Johan kenal. "Selamat malam, Pak Johan." Suara pria itu dalam dan tenang, tetapi ada nada yang membuat bulu kuduk Johan merinding. "Selamat malam, boleh saya bantu?" Johan bertanya, mencoba tetap tenang meski jantungnya berdebar cepat. Pria itu melangkah masuk, matanya menyapu seluruh toko dengan tenang, kemudian menatap Johan tajam. "Saya mendengar toko ini baru dibuka," katanya. "Dan saya juga tahu bahwa Anda ingin toko ini sukses, lebih sukses daripada toko-toko lain di Brebes." Johan mengerutkan kening, merasa aneh. "Bagaimana Anda bisa tahu?" Pria itu tersenyum tipis. "Ada banyak cara untuk mengetahui hal-hal seperti ini. Saya datang menawarkan sesuatu yang mungkin menarik bagi Anda, kesuksesan instan, kemakmuran tanpa batas. Tentu saja, ada konsekuensinya, tetapi jika Anda siap, toko ini bisa menjadi milik Anda sepenuhnya, jauh melebihi ekspektasi." Johan terdiam. Tawaran itu terdengar terlalu sempurna, hampir mustahil. Namun, hatinya berdegup kencang. Selama bertahun-tahun ia berusaha keras, berjuang dari nol untuk membuka toko ini. Dan kini, seseorang datang menawarkan jalan pintas yang tampak tanpa risiko, atau setidaknya, tampak begitu. "Maaf, saya tidak mengerti maksud Anda sepenuhnya. Apa yang Anda maksud dengan kesuksesan instan?" Johan bertanya, menahan rasa penasaran yang semakin menguasai dirinya. Pria itu melangkah lebih dekat. "Dengan sedikit bantuan dari pihak tertentu, pihak yang tak terlihat, toko Anda akan selalu ramai. Keuntungan akan meningkat, pelanggan datang silih berganti, dan nama Anda akan dikenal luas. Tetapi ingat, ada harga yang harus dibayar. Harga itu tergantung pada keputusan Anda sendiri." Johan menelan ludah. Rasanya ada hawa dingin yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia mencoba berpikir logis, tetapi naluri terdalamnya mulai tergoda.
Selama bertahun-tahun, ia telah merencanakan kesuksesan toko ini, tetapi kerja kerasnya belum sepenuhnya membuahkan hasil. Tawaran ini sangat menggiurkan. Dan, apa yang harus saya lakukan? Johan akhirnya bertanya dengan suara pelan, sedikit bergetar. Pria itu tersenyum samar. Langkah pertama sederhana. Anda hanya perlu menyetujui sebuah kesepakatan, sebuah ritual kecil yang tidak menyakiti siapapun pada awalnya. Namun dari situ, semua akan berjalan sesuai aturan yang berlaku, aturan yang membuat toko Anda berkembang pesat. Johan menatap pria itu, mata mereka bertemu. Ada sesuatu yang memaksa Johan untuk percaya, sesuatu yang gelap namun menggiurkan. Rasa ingin menang dan ambisi yang selama ini dipendam seolah memuncak, menekan akal sehatnya sedikit demi sedikit. Di luar toko, hujan kembali turun perlahan, menimbulkan suara tetesan yang ritmis di atap. Suara itu membuat Johan semakin terhanyut dalam pikiran gelapnya. Ia membayangkan toko yang selalu ramai, keuntungan besar, dan nama yang dikenal di seluruh Brebes. Bayangan itu begitu nyata, seakan semua mimpi selama ini bisa menjadi kenyataan hanya dengan satu keputusan. Kalau saya setuju, apa yang harus saya lakukan? Johan bertanya, suaranya lebih mantap meski hatinya masih bergetar. Pria itu mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil dari dalam jasnya. Ini adalah simbol awal. Ritual sederhana, hanya satu kali, di ruang belakang toko. Anda hanya perlu mengikuti instruksi dengan tepat. Tidak akan ada yang terluka. Hanya simbolik, untuk memulai proses. Johan menerima kotak itu dengan tangan sedikit gemetar. Rasanya campur aduk antara takut dan penasaran. Ia menatap pria itu dan bertanya, "Dan, apa harga yang harus saya bayar?" Pria itu tersenyum misterius. Harga akan muncul seiring waktu. Setiap kesuksesan memiliki konsekuensi. Tetapi jangan khawatir, jika Anda benar-benar ingin maju, konsekuensi itu bisa ditangani nanti. Yang penting, Anda mulai dari sini. Johan menatap kotak di tangannya, kemudian memandang sekeliling toko, rak raket, alat bangunan, dan karyawan yang baru saja pulang. Ia merasa hatinya terbelah. Satu sisi menolak, sisi lain tergoda oleh janji kekayaan dan kemakmuran. Ambisi itu terlalu kuat untuk ditahan. Aku setuju," kata Johan akhirnya, suaranya bergetar namun tegas. "Apa yang harus saya lakukan sekarang?" Pria misterius itu tersenyum lebar, hampir menyeramkan. "Ikuti saja instruksi yang ada di dalam kotak ini. Lakukan dengan sungguh-sungguh, dan toko Anda akan mulai berubah. Ingat, jangan pernah memberitahu siapapun tentang hal ini, terutama istri atau karyawan Anda. Kepercayaan itu penting." Dengan tangan gemetar, Johan membuka kotak kayu itu. Di dalamnya terdapat beberapa benda kecil. Lilin hitam, beberapa kertas dengan simbol aneh, dan segelas cairan gelap yang berkilau. Bau yang aneh muncul saat kotak dibuka, seperti campuran dupa dan tanah basah. Johan menarik napas dalam-dalam. Hatinya penuh dengan campuran rasa takut, penasaran, dan ambisi. Ia tahu keputusan ini akan mengubah hidupnya selamanya, tapi ia tidak bisa mundur sekarang. Sesuatu dalam dirinya menuntut untuk melanjutkan. Pria itu menatap Johan sekali lagi, kemudian menghilang begitu saja, seolah ia tidak pernah ada di toko itu. Johan berdiri di ruang belakang, menatap lilin dan simbol-simbol aneh. Hanya suara hujan yang menemani, semakin deras dan ritmis. Malam itu, toko yang tampak biasa dari luar menjadi saksi awal dari rahasia gelap Johan. Ambisi yang selama ini tersembunyi mulai berubah menjadi keputusan yang tidak bisa ditarik kembali. Dan di dalam hati Johan, rasa penasaran bercampur dengan ketakutan. Ketakutan akan konsekuensi yang belum ia ketahui. Di luar, angin malam membawa aroma basah tanah dan kayu, seolah memberi peringatan samar. Namun Johan terlalu fokus pada kotak di tangannya untuk mendengar atau merasakannya. Ia menyalakan lilin,
menatap simbol-simbol, dan memulai ritual pertamanya. Tanpa disadari, malam itu menandai awal dari rangkaian kejadian gelap yang akan mengguncang hidupnya, karyawan, dan orang-orang di sekitarnya. Malam itu, setelah toko sepi dan semua karyawan pulang, Johan menutup pintu belakang toko dengan hati-hati. Hujan sempat berhenti, namun angin malam membawa aroma tanah basah yang menyelimuti lingkungan sekitar. Ruang belakang toko yang sempit kini terasa berbeda. Bayangan lampu yang terpancar dari lilin hitam menimbulkan bentuk-bentuk aneh di dinding, membuat suasana terasa mencekam. Johan menatap kotak kayu di tangannya, napasnya sedikit terengah. Ia menaruh kotak itu di atas meja kayu tua, membuka segel lilin hitam yang berkilau, dan meletakkan simbol-simbol di sekelilingnya sesuai petunjuk yang ada di kertas. Cairan gelap dalam gelas kecil ia tuang perlahan ke atas simbol tertentu, sambil membaca mantra yang tertulis di kertas dengan suara pelan, hampir berbisik. Ketika lilin dinyalakan, aroma aneh memenuhi ruangan, seperti campuran dupa, tanah basah, dan sesuatu yang sulit dijelaskan. Johan merasakan hawa dingin menjalar di kulitnya, meski lampu lilin dan api kecil seharusnya memberikan rasa hangat. Ia menelan ludah, menahan rasa takut yang mengintai, dan melanjutkan ritualnya. Sambil membaca simbol demi simbol, mata Johan mulai berkunang-kunang. Ada kilatan cahaya di sudut ruangan, dan ia yakin melihat bayangan samar bergerak di lantai. Hatinya berdegup kencang, namun ambisinya menekan rasa takut itu. Ia harus berhasil, pikirannya menegaskan, toko ini adalah jalan menuju keberhasilan yang ia idamkan. Sesaat kemudian, lilin berkedip hebat, dan suara lirih terdengar dari sudut ruangan. Suara itu seperti bisikan manusia, namun tak jelas maksudnya. Johan terhenti sejenak, napasnya tersengal. Ini pasti bagian dari prosesnya, gumamnya. Ia mencoba menenangkan diri, menegaskan bahwa semua itu hanyalah ilusi atau efek cahaya lilin. Setelah beberapa menit, ritual selesai. Johan menutup kotak kayu dan menatap simbol-simbol yang masih tertinggal di atas meja. Ada perasaan aneh, seperti ada sesuatu yang hadir tapi tak tampak. Ia menyalakan kembali lampu listrik toko dan membersihkan jejak ritual, memastikan tidak ada yang bisa dilihat orang lain. Keesokan harinya, toko Johan tampak berbeda. Pagi itu, cahaya matahari menembus jendela kaca, membuat rak-rak cat dan alat bangunan bersinar. Eko dan Dewi datang lebih awal, seperti biasa, untuk menyiapkan toko. Namun suasana terasa lebih ramai dari biasanya, pelanggan datang lebih cepat, wajah-wajah mereka tampak puas dan antusias. Johan menatap aktivitas itu dengan campuran perasaan. Senyumnya hadir, tetapi ada kegelisahan yang tersembunyi di balik matanya. "Pak Johan, pelanggan sudah banyak," kata Dewi sambil menatap antrean di depan toko. Eko mengangguk setuju, menata stok dengan cepat. Johan tersenyum tipis. Bagus, semua berjalan lancar. Di dalam hati, ia tahu ada sesuatu yang berbeda. Tidak ada yang bisa ia jelaskan, tetapi toko terasa hidup. Ada energi yang aneh, seolah toko ini mulai memiliki kekuatan sendiri. Hari-hari berikutnya, keuntungan toko meningkat pesat. Stok cat cepat habis, pelanggan datang silih berganti, bahkan dari kota-kota sekitar. Johan merasa bangga, tetapi rasa gelisahnya tetap ada. Malam-malam tertentu, ia sering duduk sendirian di ruang belakang, mengamati rak-rak dan bayangan di lantai. Ada rasa bersalah kecil yang muncul, tetapi ambisi lebih besar menekan perasaan itu. Eko dan Dewi mulai merasakan hal-hal aneh. Suatu malam, ketika menata kaleng cat di rak bagian belakang, Eko melihat kaleng yang baru saja ia susun bergerak perlahan sendiri. Ia menelan ludah dan menoleh ke Dewi. "Apakah kau melihat itu?" tanyanya dengan suara bergetar. Dewi menatap rak-rak itu, matanya melebar. "Ya, tapi mungkin kita terlalu lelah," jawabnya, mencoba menenangkan diri. Namun keduanya tahu, ada sesuatu yang berbeda di toko itu.
Sementara itu, Rina mulai curiga dengan perubahan Johan. Suaminya tampak lebih tegang, sering menyendiri, dan mulai menutup diri dari keluarga. Suatu malam, ketika Johan pulang lebih larut dari biasanya, Rina menatapnya dengan mata penuh pertanyaan. "Johan, ada apa dengan toko itu? Kau terlihat berbeda," katanya lembut. Johan tersenyum tipis, menahan kegelisahan. "Tidak ada, Rin. Hanya urusan toko. Jangan khawatir." Namun Rina merasakan sesuatu yang tidak wajar. Di sisi lain, fenomena aneh semakin sering muncul. Lilin yang dinyalakan di malam hari tampak berkedip sendiri, bayangan samar melintas di lantai, dan beberapa alat bangunan kadang berpindah tempat tanpa alasan. Johan menyadari ini, tetapi ia menolak mengakui kekhawatiran itu bahkan pada dirinya sendiri. Ambisi untuk melihat toko sukses lebih kuat daripada rasa takut yang muncul. Suatu sore, Pak Hadi datang berkunjung. Ia menatap Johan dengan mata tajam. "Johan, apakah kau merasa ada sesuatu yang berbeda di toko ini? Sesuatu yang tidak biasa?" tanya Pak Hadi. Johan tersenyum kaku, menenangkan diri. "Tidak ada, Pak Hadi. Semua normal." Namun Pak Hadi menggeleng pelan, seolah mengetahui sesuatu. "Hati-hati, Johan. Kesuksesan yang datang terlalu cepat seringkali membawa konsekuensi yang tak terduga." Johan hanya mengangguk, mencoba menahan perasaan gelisah yang kembali muncul. Hari-hari berikutnya, kesepakatan yang dibuat Johan mulai menunjukkan efeknya secara perlahan. Toko semakin ramai, tetapi karyawan mulai merasa tekanan yang halus namun nyata. Eko dan Dewi bekerja keras, tetapi ada ketegangan yang muncul saat malam tiba. Mereka sering mendengar suara aneh, kaleng bergerak sendiri, dan bayangan yang tidak bisa dijelaskan. Johan tetap menatap mereka dengan senyum tipis, menahan rahasia yang mulai menguasai hidupnya sendiri. Malam demi malam, Johan semakin tenggelam dalam kesepakatan terselubungnya. Ia tahu bahwa kekuatan yang ia dapatkan dari ritual itu bukan tanpa harga, tetapi rasa penasaran dan ambisi membuatnya terus maju. Dalam hati, ia berbisik, "Ini baru awal, toko ini akan menjadi yang terbaik di Brebes. Tidak ada yang bisa menghentikan." Namun, di balik kesuksesan awal itu, ada sesuatu yang menunggu. Sesuatu yang akan muncul sebagai konsekuensi dari keputusan Johan. Bayangan gelap yang samar di ruang belakang toko, suara lirih yang tak bisa dijelaskan, dan perasaan gelisah karyawan adalah tanda-tanda pertama dari harga yang akan segera harus dibayar. Johan mungkin belum menyadarinya sepenuhnya, tetapi malam-malam berikutnya akan membuka rahasia yang lebih gelap dan menguji kesetiaan serta moral semua orang yang berada di dalam toko. Pagi itu, Brebes tampak cerah, sinar matahari menembus kabut tipis yang tersisa dari hujan semalam. Di depan toko Johan Prasetya, antrean pelanggan sudah mulai terbentuk sejak pukul 7 pagi, jauh lebih cepat daripada biasanya. Jalan kecil di sekitar toko dipenuhi suara kendaraan dan orang-orang yang berlalu lalang, membawa kesan ramai yang berbeda. Johan menatap antrean itu dari balik pintu kaca dengan rasa puas yang sulit dijelaskan. Senyumnya tipis, tetapi matanya tetap menyiratkan ketegangan. "Pak Johan, lihat, pelanggan datang lebih cepat dari biasanya," kata Dewi sambil menatap antrean di luar. Suaranya terdengar ceria, tetapi di balik itu ada rasa penasaran yang kuat, perasaan bahwa sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi. Eko mengangguk sambil menata stok kalengket di rak bagian depan. "Ini luar biasa, Pak. Biasanya baru jam 9 pelanggan mulai berdatangan, tapi hari ini sudah banyak." Ia menatap Johan dengan wajah polos, tidak sepenuhnya menyadari bahwa di balik kesuksesan ini ada kekuatan yang tidak tampak. Johan menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. "Semua ini hasil kerja keras kalian, dan sedikit keberuntungan," ucapnya sambil tersenyum. Namun di dalam hati, ia tahu bahwa keberuntungan ini bukan kebetulan. Ritual malam sebelumnya, kotak kayu, lilin, dan simbol-simbol itu,
Semuanya telah memulai sesuatu yang lebih besar daripada sekadar kesuksesan bisnis. Sepanjang hari, toko terus ramai. Eko dan Dewi sibuk melayani pelanggan, mengambil cat, alat bangunan, dan memberikan saran sesuai permintaan. Wajah-wajah pelanggan tampak puas dan antusias. Bahkan beberapa pelanggan baru datang dari kota lain, membawa kabar tentang toko yang selalu lengkap dan pelayanannya ramah. Johan merasa bangga, tetapi rasa gelisahnya tetap ada. Ada sesuatu yang aneh di balik keramaian ini, sesuatu yang membuatnya sulit tidur di malam hari. Ketika toko sepi untuk makan siang, Johan menarik Eko dan Dewi ke ruang belakang. Ia menatap keduanya dengan serius. Perhatikan baik-baik. Mulai hari ini, toko kita akan lebih ramai. Tapi kalian harus tetap waspada. Ada hal-hal yang mungkin terlihat aneh. Jangan panik jika sesuatu tidak biasa terjadi, katanya. Eko mengangguk. Kami mengerti, Pak. Tapi apa maksud Pak Johan dengan hal-hal aneh? Johan tersenyum tipis, menahan kegelisahan. Kita akan lihat nanti. Yang penting, kalian tetap bekerja seperti biasa. Jangan terlalu banyak bertanya. Malamnya, setelah toko sepi, fenomena ganjil mulai muncul lagi. Lilin yang Johan nyalakan untuk mengecek stok di ruang belakang berkedip dengan sendirinya, seolah ada angin yang tidak terlihat bergerak. Bayangan panjang menari di dinding, dan suara lirih terdengar dari sudut ruangan, seperti bisikan yang tidak bisa dipahami. Johan menatap sekeliling, mencoba menenangkan diri. Ia tahu fenomena ini terkait dengan ritual malam sebelumnya, tetapi rasa takut itu ditekan oleh ambisi yang semakin kuat. Eko, yang sedang menata rak bagian belakang sendirian, merasakan hawa dingin tiba-tiba. Kaleng cat yang baru saja ia susun bergeser perlahan. Ia menelan ludah, menatap ke sekeliling, dan melihat bayangan samar bergerak di sudut ruangan. Apa itu? Gumamnya pelan, menahan rasa takut. Dewi, yang datang membawakan stok tambahan, menatap rak itu dan mengernyit. Aku juga melihatnya. Tapi, mungkin kita terlalu lelah. Jawabnya, berusaha menenangkan diri. Namun keduanya sadar, toko ini mulai berbeda dari biasanya. Rina, istri Johan, mulai semakin curiga. Suaminya tampak lebih tegang, sering menyendiri di ruang belakang, dan terkadang berbicara sendiri dengan suara lirih yang tidak dimengerti oleh siapapun. Suatu malam, ketika Johan pulang larut, Rina menatapnya dengan mata penuh pertanyaan. Johan, ada apa dengan toko ini? Kau terlihat berbeda, bahkan lebih serius dari biasanya. Johan tersenyum tipis, menahan kegelisahan. Tidak ada, Rin. Hanya urusan toko yang semakin banyak. Jangan khawatir. Namun Rina merasakan sesuatu yang tidak wajar. Ada rahasia yang disembunyikan suaminya, sesuatu yang membuat Johan berubah sejak beberapa hari terakhir. Beberapa hari kemudian, keuntungan toko semakin meningkat. Barang cepat habis, pelanggan datang silih berganti, dan banyak yang kembali hanya untuk membeli lagi. Johan merasa puas, tetapi perasaan gelisahnya semakin mendalam. Ia tahu bahwa keberhasilan ini bukan semata-mata hasil kerja keras, melainkan akibat dari ritual yang ia lakukan. Suatu sore, saat toko relatif sepi, Pak Hadi datang berkunjung lagi. Ia menatap Johan dengan serius. Johan, aku melihat perubahan pada toko ini, dan pada dirimu. Aku tahu ada sesuatu yang berbeda. Ingatlah, kesuksesan yang datang terlalu cepat biasanya membawa konsekuensi. Johan menatap Pak Hadi, menahan rasa bersalah. Aku hanya ingin membuat toko ini sukses, Pak. Semua demi keluarga dan karyawan, jawabnya. Namun Pak Hadi menggeleng. Hati-hati, Johan. Jangan sampai ambisimu menjerumuskanmu pada sesuatu yang lebih gelap. Johan hanya mengangguk pelan, menahan perasaan takut yang kembali muncul. Hari demi hari, toko terus berkembang. Eko dan Dewi merasa tekanan halus dari fenomena gaib yang ada,
tetapi mereka tetap bekerja keras. Johan semakin menekan diri sendiri untuk tetap fokus pada keuntungan, sambil menahan rasa takut yang semakin nyata. Ia sadar bahwa harga dari kesuksesan ini akan datang, tetapi ia memilih untuk mengabaikannya, berharap semuanya bisa tetap berjalan lancar. Malam itu, ketika toko sepi, Johan duduk di ruang belakang, menatap rak raket yang tertata rapi. Ia menyalakan lilin, mengamati bayangan-bayangan yang menari di dinding, dan menyadari bahwa toko ini mulai hidup dengan cara yang aneh. Fenomena gaib yang muncul perlahan-lahan memberi tanda bahwa konsekuensi dari ritualnya akan segera datang. Malam itu, udara di sekitar toko Johan terasa lebih berat dari biasanya. Lampu jalan di depan toko tampak berkelap-kelip, sementara angin malam membawa aroma basah tanah dan cat yang baru dipakai. Johan duduk di ruang belakang toko, menatap rak-rak cat yang tertata rapi, lilin hitam menyala di meja di sampingnya. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri setelah hari yang panjang. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Di sudut mata Johan, ada sesuatu yang bergerak. Bayangan samar melintas di lantai, seolah mengikuti langkahnya. Ia menoleh, tetapi ruang itu kosong. Mungkin hanya bayangan lilin, gumamnya, mencoba menepis rasa takut yang muncul. Tapi jantungnya tetap berdegup kencang. Di bagian depan toko, Eko dan Dewi masih merapikan barang-barang yang belum terjual. Suasana mulai terasa aneh. Saat Eko mengambil kaleng cat dari rak tinggi, kaleng itu tiba-tiba terdorong sendiri, jatuh dan menimbulkan suara dentuman keras. Eko menelan ludah, menatap rak-rak itu dengan mata melebar. "Dewi, kau melihat itu kan?" tanyanya pelan. Dewi menatap ke arah rak, wajahnya pucat. "Ya, tapi mungkin ini hanya kelelahan kita," jawabnya, berusaha menenangkan diri. Namun perasaan aneh itu sulit diabaikan. Ada sesuatu di toko ini yang tidak bisa dijelaskan. Sementara itu, Johan merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Lilin di ruang belakang berkedip hebat, bayangan di dinding bergerak seperti makhluk hidup. Ia menahan napas, mencoba menguatkan diri. Dalam hatinya, ia tahu bahwa fenomena ini berkaitan dengan ritual yang ia lakukan beberapa malam lalu. Ritual yang seharusnya membawa kesuksesan, kini menimbulkan efek yang lebih gelap dari yang ia bayangkan. Di saat yang sama, Rina mulai semakin curiga. Ia sering merasakan perbedaan suasana ketika berada di toko. Malam itu, ia datang lebih awal untuk memastikan Johan pulang tepat waktu. Begitu memasuki toko, ia merasakan hawa aneh, seperti ada mata yang mengawasi dari sudut ruangan. Ia menatap suaminya, yang tampak tenggelam dalam pikirannya sendiri. "Johan, kau baik-baik saja?" tanya Rina pelan, mencoba tidak menakut-nakuti. Johan menoleh, tersenyum tipis. "Ya, Rin, hanya lelah setelah hari yang panjang." Namun di dalam hatinya, ia tahu bahwa rahasia yang ia simpan semakin sulit untuk ditutupi. Fenomena gaib yang muncul di toko mulai memengaruhi pikiran dan emosi setiap orang yang berada di sana, termasuk dirinya sendiri. Beberapa hari kemudian, tanda-tanda aneh semakin jelas. Kaleng cat yang sudah tertata rapi terkadang bergeser sendiri, alat-alat bangunan berubah posisi tanpa disentuh, dan suara lirih terdengar dari sudut ruangan ketika toko sepi. Dewi mulai merasakan ketakutan yang halus tetapi nyata. Suatu malam, ia menatap rak belakang dan melihat bayangan gelap melintas cepat, seperti sosok manusia yang tidak terlihat. Ia menelan ludah, jantung berdegup kencang, tetapi berusaha tetap tenang. Eko, yang biasanya rasional, mulai merasakan hal serupa. Ia melihat cermin di ruang belakang memantulkan bayangan yang tidak sesuai dengan posisi dirinya. Kaleng cat yang baru saja ia pegang kembali bergerak sedikit. Ini tidak mungkin, gumamnya. Namun ia tidak berani memberitahu Johan atau Dewi terlalu banyak, takut dianggap berlebihan. Johan sendiri mulai merasakan tekanan dari kekuatan yang ia panggil. Saat menutup toko,
Ia sering menatap rak-rak cat dan merasa seolah-olah toko itu hidup sendiri. Bayangan di dinding bergerak tanpa arah, suara lirih terdengar, dan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Tetapi ambisi untuk melihat toko sukses lebih besar daripada rasa takut yang menguasainya. Ia menenangkan diri dengan membayangkan keuntungan dan kepuasan pelanggan, menahan kenyataan bahwa ada konsekuensi yang menunggu. Suatu malam, Pak Hadi datang lagi, kali ini dengan ekspresi serius. "Johan, aku melihat perubahan pada dirimu dan toko ini. Ada energi yang berbeda, sesuatu yang gelap. Aku tahu kau terlibat dalam sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Jangan sampai ambisimu menjerumuskanmu pada bencana." Johan menatap Pak Hadi, menahan rasa bersalah. "Pak Hadi, aku hanya ingin membuat toko ini sukses. Aku tidak tahu akan ada hal-hal aneh seperti ini." Pak Hadi menggeleng. Kesuksesan yang datang terlalu cepat biasanya menimbulkan harga yang harus dibayar. "Johan, perhatikan karyawanmu. Jangan biarkan mereka menjadi bagian dari konsekuensi itu." Ucapan Pak Hadi membuat Johan termenung. Ia mulai menyadari bahwa tanda-tanda aneh di toko bukan sekadar kebetulan. Fenomena gaib yang muncul, kaleng yang bergerak sendiri, bayangan yang melintas, semua adalah tanda peringatan pertama. Namun ambisinya terlalu kuat, dan rasa penasaran akan kekuatan yang ia dapatkan dari ritual itu menahan dirinya untuk mundur. Hari-hari berikutnya, Eko dan Dewi mulai berbicara secara diam-diam. Mereka membahas fenomena yang mereka lihat, tetapi tetap berusaha tidak menimbulkan kepanikan di antara pelanggan. Mereka sadar ada sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara logis. Dewi mulai menulis catatan tentang kejadian aneh yang ia alami, sementara Eko mencoba mencari penjelasan rasional, tetapi semakin hari, logika rasionalnya semakin goyah. Rina semakin curiga dan memutuskan untuk mengamati Johan secara diam-diam. Ia mulai memperhatikan kebiasaan Johan yang berubah, sering menyendiri di ruang belakang, berbicara sendiri, dan menatap simbol yang ia gunakan dalam ritual. Rina merasa bahwa ada rahasia gelap yang disembunyikan suaminya, sesuatu yang bisa membahayakan semua orang di toko. Beberapa hari setelah fenomena ganjil mulai sering muncul di toko, suasana yang semula tampak biasa mulai berubah menjadi tegang. Pagi itu, Brebes cerah, tetapi udara di dalam toko Johan terasa berat. Johan memasuki toko lebih awal dari biasanya, menatap rak-rak cat yang bersinar terkena cahaya matahari. Di balik kesuksesan yang mulai ia nikmati, ada perasaan gelisah yang menekan. Bayangan yang bergerak di malam hari, suara lirih, dan hawa dingin yang muncul tanpa sebab masih membekas di pikirannya. Rina datang bersama Eko dan Dewi untuk menyiapkan toko. Ia menatap Johan dengan penuh curiga. "Johan, kau terlihat berbeda. Apakah semua ini karena hal-hal yang terjadi di malam hari?" Rina bertanya pelan, mencoba menahan nada cemas di suaranya. Johan tersenyum tipis, berusaha menenangkan istri. "Tidak, Ring. Semua ini hanya karena toko mulai ramai. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan." Namun Rina tidak sepenuhnya yakin. Pandangannya yang tajam menangkap gestur halus Johan, perubahan nada suaranya, dan ketegangan di bahunya. Ada rahasia yang ia sembunyikan, dan Rina merasa harus mengetahui apa itu. Sejak ritual pertama, Johan mulai menunjukkan perubahan kecil. Ia menjadi lebih serius, lebih tertutup, dan lebih tegas dalam mengatur toko. Keputusan yang biasanya ia diskusikan dengan karyawan kini ia ambil sendiri, kadang menimbulkan rasa takut di hati mereka. Eko, yang biasanya santai dan ceria, mulai merasakan tekanan saat bekerja. Dewi, meski berusaha tetap ceria, sering menatap rak-rak dengan rasa khawatir, terutama saat melihat kaleng cat bergerak sendiri atau bayangan samar di sudut ruangan. Suatu sore, ketika toko sedang ramai, Eko dan Dewi melihat kaleng cat besar jatuh dari rak atas tanpa disentuh siapapun. Dentuman keras itu membuat beberapa pelanggan menoleh, sementara Eko menelan ludah dan berusaha menenangkan Dewi. "Ini
Ini tidak mungkin, gumamnya pelan. Dewi menatap kaleng yang kini tergeletak di lantai, wajahnya pucat. Aku juga tidak mengerti, Eko. Tapi kita harus tetap fokus melayani pelanggan, jawabnya, menahan rasa takut. Johan memperhatikan dari jauh, menahan napas. Ia tahu apa yang terjadi, tetapi ambisi untuk melihat toko sukses lebih besar daripada rasa takut yang menguasainya. Fenomena gaib yang muncul membuatnya sadar bahwa kekuatan yang ia panggil mulai menunjukkan pengaruhnya, baik pada toko maupun pada orang-orang di sekitarnya. Rina, yang semakin curiga, mulai menyelidiki. Ia mencoba mencari tahu apa yang dilakukan Johan di ruang belakang toko setiap malam. Suatu malam, ketika Johan keluar untuk menutup toko lebih lambat dari biasanya, Rina diam-diam mengikuti dan mengintip dari jendela kaca. Ia melihat Johan menyalakan lilin hitam dan meletakkan simbol-simbol di atas meja. Napas Rina terhenti, hatinya berdegup kencang. Ia tahu ada rahasia gelap yang selama ini disembunyikan suaminya. Hari-hari berikutnya, ketegangan semakin terasa. Eko dan Dewi mulai berbicara secara diam-diam tentang kejadian ganjil di toko. Mereka takut berbicara terlalu keras, khawatir Johan akan marah atau curiga. Dewi menulis catatan tentang kejadian aneh, sementara Eko mencoba mencari penjelasan rasional, tetapi semakin hari, logika rasionalnya semakin goyah. Mereka merasa ada sesuatu yang menekan toko dan memengaruhi setiap orang di dalamnya. Konflik mulai muncul ketika Rina menghadapi Johan secara langsung. Suatu malam, ketika Johan pulang larut, Rina menatapnya dengan mata penuh kemarahan dan rasa takut. Johan, aku tahu kau menyembunyikan sesuatu. Ada hal-hal yang terjadi di toko ini, dan aku tidak bisa diam saja, serunya. Johan menatap Rina, wajahnya tegang. Ia menahan rasa bersalah, tetapi ambisi dan ketakutan akan kehilangan kontrol membuatnya tetap menutup diri. Rin, percayalah, semua ini untuk kebaikan kita dan toko. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, jawabnya, berusaha menenangkan situasi. Rina menggertakkan gigi. Bagaimana bisa aku percaya, Johan? Aku melihat apa yang kau lakukan di ruang belakang. Ritual-ritual itu, kau bermain dengan sesuatu yang gelap. Ketegangan di antara mereka memuncak. Johan merasa seolah dipaksa memilih antara menjaga rahasia atau menghadapi kemarahan Rina. Ia tahu, jika rahasia ini terbongkar, tidak hanya hubungan mereka yang akan hancur, tetapi juga keselamatan karyawan dan toko itu sendiri bisa terancam. Eko dan Dewi yang mendengar sebagian percakapan dari jauh merasa takut. Mereka sadar bahwa ketegangan antara Johan dan Rina bisa memicu konsekuensi yang lebih besar. Fenomena gaib yang mulai muncul di toko tampak semakin aktif, seolah merespon konflik yang terjadi di dalam toko. Lilin berkedip hebat, bayangan bergerak lebih cepat, dan suara lirih terdengar di setiap sudut ruang belakang. Pak Hadi, yang mengetahui legenda pesugihan lokal, datang lagi untuk menegur Johan. Johan, kau harus berhenti sekarang. Ambisimu bisa menjerumuskanmu dan orang-orang di sekitarmu. Aku sudah melihat tanda-tanda awal. Karyawanmu mulai ketakutan, fenomena gaib semakin jelas, dan rumahmu sendiri bisa menjadi korban, katanya tegas. Johan menunduk, menahan rasa bersalah. Ia sadar bahwa konsekuensi dari pesugihan mulai muncul, dan ketegangan di toko menjadi nyata. Namun ambisi dan keinginannya untuk kesuksesan membuatnya sulit berhenti. Aku tidak bisa mundur sekarang, Pak Hadi. Terlalu banyak yang sudah kulakukan, gumamnya pelan. Malam itu, Brebes diliputi kabut tipis, cahaya lampu jalan memantul samar di aspal basah. Toko Johan tampak normal dari luar, tetapi di dalam, ketegangan terasa semakin nyata. Johan duduk di ruang belakang, menatap lilin yang menyala di atas meja, simbol-simbol ritual masih tertinggal di sekelilingnya. Hati Johan berdebar kencang. Ambisi untuk kesuksesan semakin besar, namun rasa bersalah dan ketakutan mulai menggerogoti pikirannya.
Eko dan Dewi baru saja menutup rak-rak bagian belakang. Suasana malam semakin sunyi, hanya suara angin dan tetesan hujan di atap yang terdengar. Dewi menatap sekeliling dengan cemas. Eko, aku merasa ada sesuatu yang berbeda malam ini. Seperti ada yang mengintai kita, bisiknya pelan. Eko menelan ludah. Aku juga merasakannya, Dewi, tapi kita harus tetap tenang. Namun perasaan takut itu sulit diabaikan. Bahkan kalengket di rak belakang tiba-tiba bergeser sendiri, seperti digerakkan oleh tangan tak terlihat. Sementara itu, Johan menatap rak-rak itu dari ruang belakang, matanya menyipit. Ia menyadari bahwa kekuatan yang ia panggil mulai menunjukkan konsekuensi. Fenomena ganjil semakin jelas, dan rasa takut mulai menekan dirinya. Tetapi ambisinya masih lebih kuat daripada rasa takut itu. Rina, yang curiga dengan ritual Johan, diam-diam mengintip dari pintu belakang toko. Ia melihat suaminya menyalakan lilin hitam, membaca mantra, dan menyebarkan simbol di lantai. Hatinya berdebar kencang. Ia tahu rahasia gelap Johan kini semakin dalam, dan sesuatu yang mengerikan mungkin akan terjadi. Malam itu, korban pertama muncul. Eko yang sedang menata rak bagian belakang tiba-tiba merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Kalengket bergeser sendiri, menimbulkan suara dentuman keras. Eko mundur, menabrak meja, dan terdengar suara bisikan samar dari sudut ruangan. Eko, Eko. Dewi menoleh kaget. Eko, kau baik-baik saja. Namun Eko tidak menjawab. Matanya menatap kosong ke arah rak. Tubuhnya kaku. Bayangan gelap muncul dari sudut ruangan, bergerak cepat dan menelan cahaya lilin. Dewi berteriak ketakutan, mencoba mendekat, tetapi tubuh Eko terasa berat dan tak bisa digerakkan. Hanya terdengar suara lirih yang membuat bulu kuduknya merinding. Johan yang mendengar teriakan itu berlari ke arah mereka. Ia melihat Eko terkapar di lantai, wajah pucat, mata terbelalak, dan napasnya tersengal. Hatinya berdegup kencang, tetapi rasa bersalah muncul lebih kuat daripada takutnya sendiri. Eko, bangun! Apa yang terjadi? Serunya panik. Dewi menatap Johan dengan mata penuh ketakutan. Pak Johan, ada sesuatu yang menyerang Eko. Bisiknya dengan suara gemetar. Johan menyadari bahwa ini adalah konsekuensi dari ritual yang ia lakukan. Toko yang tampak hidup sendiri kini mulai menuntut harga. Ia menunduk, menahan rasa bersalah yang menekan dada. Ini akibatku. Aku harus menghentikannya, gumamnya pelan. Rina berlari masuk dari pintu belakang, wajahnya pucat. Johan, apa yang kau lakukan? Aku sudah melihat semuanya. Ritual itu berbahaya. Fenomena gaib semakin jelas. Lilin berkedip hebat, bayangan gelap menari di dinding, dan suara lirih terdengar dari setiap sudut ruangan. Johan mencoba menenangkan diri, tetapi kekuatan yang ia panggil tidak bisa dikendalikan lagi. Korban pertama, Eko, terkapar di lantai, dan udara di sekeliling mereka terasa panas sekaligus dingin, membingungkan indera. Dewi mencoba menolong Eko, tetapi tangannya seakan ditahan oleh kekuatan tak terlihat. Rina memegang tangan Johan, menatapnya dengan mata penuh amarah dan ketakutan. Hentikan ini, Johan. Jika kau tidak menghentikannya, lebih banyak yang akan menjadi korban. Johan menatap simbol-simbol di lantai. Ia tahu harus melakukan sesuatu untuk menenangkan kekuatan itu, tetapi caranya tidak jelas. Ambisi yang semula membuatnya kuat kini menjadi beban yang menghancurkan. Ia menutup mata, berusaha fokus, mencoba mengingat setiap langkah ritual yang mungkin bisa membalikkan efeknya. Namun bayangan gelap itu terus bergerak, semakin dekat dengan Eko. Tiba-tiba, tubuh Eko terangkat sedikit dari lantai, seperti ditarik oleh tangan tak terlihat. Dewi berteriak, air mata mengalir di pipinya. Rina menggenggam Johan lebih erat. Cepat hentikan, atau kita semua akan. Johan membuka mata,
Napasnya tersengal. Ia menyadari satu-satunya cara adalah menghadapi konsekuensi ritual yang ia buat. Dengan suara bergetar, ia mulai membaca mantra pembatalan, menyalakan lilin di setiap sudut, dan menegakkan simbol dengan benar. Bayangan gelap berputar di udara, menimbulkan hawa dingin yang menusuk tulang. Lama-kelamaan, perlahan bayangan itu surut. Eko terjatuh ke lantai, napasnya tersengal, tetapi ia hidup. Dewi memeluknya, meneteskan air mata lega. Johan menunduk, menutupi wajah dengan tangan, rasa bersalah menghancurkan hatinya. Rina menatapnya, campuran kemarahan dan ketakutan terlihat jelas di wajahnya. Beberapa malam setelah kejadian korban pertama, toko Johan Prasetya semakin dipenuhi aura yang tidak bisa dijelaskan. Lampu-lampu di dalam toko berkedip sesekali, dan bayangan gelap menari di sudut ruangan ketika hanya lilin yang menyala. Eko dan Dewi, yang masih trauma dengan insiden sebelumnya, bekerja dengan ketakutan yang terselubung. Setiap kalengket yang bergerak sendiri atau suara lirih dari rak menimbulkan kecemasan yang mendalam. Johan duduk di ruang belakang, menatap simbol-simbol ritual yang tersisa di lantai. Ia merasakan beban yang semakin berat, bukan hanya pada dirinya, tetapi juga pada karyawan dan keluarga. Ambisi yang dulu membuatnya berani kini menjadi sumber ketakutan yang tak tertahankan. Aku harus mengendalikan ini, sebelum semuanya lepas kendali, gumamnya, napasnya tersengal. Fenomena gaib semakin jelas. Suara lirih terdengar seperti bisikan, kaleng dan alat bangunan bergerak sendiri, dan bayangan gelap muncul seolah mengikuti langkah Johan di seluruh toko. Ia menyadari bahwa kekuatan yang ia panggil tidak bisa dikendalikan lagi. Setiap ritual yang ia lakukan sebelumnya seolah membuka pintu bagi sesuatu yang lebih gelap, dan rasa bersalah mulai menghantuinya. Dewi, yang bekerja di bagian depan toko, merasakan sesuatu yang aneh saat menata stok. Kalengket yang baru saja ia susun kembali bergeser dengan sendirinya, menimbulkan suara dentuman keras. Ia menelan ludah, menatap sekeliling, dan melihat bayangan samar bergerak cepat di lantai. "Eko, kau melihat ini kan?" bisiknya, suara gemetar. Eko mengangguk, wajahnya pucat. "Aku juga melihatnya, dan aku takut ini akan lebih buruk dari sebelumnya." Mereka berdua sadar bahwa toko ini semakin hidup sendiri, dengan cara yang menakutkan. Di sisi lain, Rina semakin curiga dengan Johan. Ia mulai menyelidiki rahasia suaminya lebih intens. Suatu malam, ketika Johan tertidur setelah menutup toko larut, Rina diam-diam masuk ke ruang belakang. Di sana, ia menemukan buku tua berisi catatan dan simbol-simbol ritual pesugihan. Tulisannya penuh dengan instruksi yang tidak bisa dijelaskan secara logis, dan aroma lilin hitam yang digunakan dalam ritual masih melekat di halaman buku. Rina menatap halaman-halaman itu dengan mata melebar. "Johan, apa yang kau lakukan selama ini?" gumamnya pelan, hampir berbisik. Ia merasakan hawa gelap yang keluar dari buku itu, seolah energi gaib yang tersisa masih hidup dan menunggu untuk dilepaskan. Hatinya berdebar kencang, tetapi ia tahu bahwa ia harus menghadapi rahasia ini agar keselamatan mereka dan karyawan tetap terjaga. Keesokan harinya, ketegangan di toko semakin meningkat. Eko dan Dewi merasa tekanan dari fenomena gaib lebih nyata. Alat-alat bangunan jatuh sendiri, bayangan di dinding bergerak tanpa arah, dan suara lirih terdengar di mana-mana. Mereka sadar bahwa sesuatu yang lebih gelap sedang menguasai toko, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Johan, yang mencoba tetap mengendalikan semuanya, mulai menekan karyawan. Ia meminta mereka bekerja lebih cepat, tetap melayani pelanggan, dan tidak memperhatikan kejadian aneh yang terjadi. Namun, tekanan ini semakin menimbulkan rasa takut di hati Eko dan Dewi. Mereka mulai merasa bahwa keselamatan mereka dipertaruhkan, dan setiap langkah di toko ini bisa memicu sesuatu yang lebih mengerikan. Pak Hadi datang lagi untuk memperingatkan Johan. "Johan, kau tidak bisa terus mengendalikan kekuatan ini.
Aku sudah melihat tanda-tanda awal. Toko semakin gelap, karyawan takut, dan rahasia ini mulai memengaruhi keluargamu. Hentikan sebelum semuanya terlambat, katanya tegas. Johan menunduk, menahan rasa bersalah. Ia sadar bahwa konsekuensi pesugihan mulai menuntut harga yang lebih tinggi. Ambisinya yang dulu tampak mulia kini menjadi bencana yang menghantui setiap orang di sekitarnya. Namun, rasa takut kehilangan kendali membuatnya tetap terjebak dalam lingkaran kekuatan gelap yang ia panggil. Malam itu, fenomena gaib semakin intens. Lilin berkedip hebat, bayangan gelap menari di seluruh ruang belakang, dan suara lirih terdengar seperti bisikan yang memanggil nama Johan. Ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, tetapi ambisinya membuatnya tetap berdiri, menatap simbol-simbol di lantai dengan mata penuh kecemasan dan rasa bersalah. Eko dan Dewi yang berada di ruang depan melihat bayangan gelap melintas di kaca toko. Mereka menahan napas, tubuhnya gemetar, tetapi tidak berani bergerak. Dewi menatap Eko dengan mata penuh ketakutan. "Kita harus pergi, sekarang," bisiknya. Namun Johan menahan mereka. "Tidak, kalian harus tetap di sini. Kita harus menyelesaikan ini," katanya tegas, meski suara dan tubuhnya bergetar. Ia tahu bahwa untuk menghadapi konsekuensi ritual, ia harus berani menghadapi misteri yang ia buka sendiri. Suasana Brebes malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin malam bertiup pelan, membawa aroma tanah basah dan cat dari toko Johan. Lampu jalan di depan toko berkedip samar, menciptakan bayangan panjang yang menari-nari di jalan sempit. Toko Johan, dari luar tampak biasa, namun bagi mereka yang mengenal legenda pesugihan lokal, aura gelap sudah mulai terasa menekan. Pak Hadi, tetangga sekaligus orang bijak yang memahami legenda lokal, berjalan menuju toko dengan langkah mantap. Ia membawa lampu minyak kecil, memecah kegelapan malam. Hatinya dipenuhi kekhawatiran, bukan hanya untuk Johan, tetapi juga untuk karyawan dan keluarganya. Ia tahu bahwa kesuksesan yang datang terlalu cepat biasanya membawa konsekuensi yang mengerikan, dan tanda-tanda itu kini muncul dengan jelas di toko Johan. Begitu Pak Hadi tiba, ia mengetuk pintu toko dengan tegas. Johan, yang sedang menata rak bagian belakang, menoleh. Matanya menyipit, melihat tetangga yang selalu peduli ini. "Pak Hadi, ada apa?" tanya Johan, mencoba menutupi rasa gelisah. Pak Hadi menatap Johan, wajahnya serius. "Johan, aku datang bukan untuk menghakimi, tetapi untuk memperingatkanmu. Aku melihat perubahan pada toko ini, dan padamu sendiri. Ada energi gelap yang mulai menguasai tempat ini, dan aku tahu kau terlibat dalam sesuatu yang berbahaya." Johan menelan ludah, napasnya tersengal. Ia tahu bahwa fenomena ganjil yang muncul, kalengket bergerak sendiri, suara lirih, bayangan yang menari di sudut ruangan, semua itu tidak bisa diabaikan lagi. Ambisinya, yang semula murni untuk kesuksesan, kini telah membuka pintu bagi kekuatan yang lebih gelap daripada yang ia bayangkan. Pak Hadi melanjutkan, suaranya tegas dan penuh kewaspadaan. "Johan, hentikan ritual ini sebelum semuanya terlambat. Aku sudah melihat tanda-tanda awal. Karyawanmu mulai ketakutan, Rina mulai curiga, dan toko ini seolah memiliki kehidupan sendiri. Jika kau tidak berhenti, konsekuensinya akan menghantui bukan hanya dirimu, tetapi juga mereka yang ada di sekitarmu." Johan menunduk, menahan rasa bersalah. "Pak Hadi, aku tidak bisa mundur sekarang. Terlalu banyak yang sudah kulakukan. Aku sudah terlanjur memulai, dan aku takut jika berhenti, semua yang kita capai akan hilang," jawabnya, suaranya bergetar. Pak Hadi menggeleng pelan, wajahnya menegang. "Johan, kau tidak mengerti. Kesuksesan yang datang terlalu cepat tidak pernah gratis. Ada harga yang harus dibayar, dan harga itu bukan hanya berupa uang atau kehilangan waktu. Harga itu bisa berupa nyawa, keselamatan, bahkan akal sehatmu sendiri. Jangan biarkan ambisimu menghancurkan semua yang kau cintai."
Di ruang depan toko, Eko dan Dewi berdiri di sudut, menahan napas. Mereka mendengar percakapan itu, menyadari bahwa ketegangan yang selama ini mereka rasakan bukan sekadar imajinasi. Fenomena gaib semakin intens, seperti menunggu saat yang tepat untuk menuntut harga. Kaleng cat bergeser perlahan, bayangan gelap menari di lantai, dan suara lirih terdengar lebih jelas dari sebelumnya. Rina, yang mendengar suara Pak Hadi, merasa campuran lega dan takut. Ia menatap Johan dengan mata yang penuh pertanyaan. "Johan, kau dengarkan? Pak Hadi benar. Kau tidak bisa terus menyembunyikan rahasia ini. Jika kau tidak berhenti, lebih banyak yang akan menjadi korban," katanya, suara bergetar namun tegas. Johan menutup mata sejenak, menahan napas. Rasa bersalah dan ketakutan semakin menekan, tetapi ambisi dan keinginannya untuk mempertahankan toko membuatnya sulit melepaskan ritual itu. Ia tahu bahwa setiap langkah yang diambilnya sekarang bisa menentukan nasib semua orang di sekitarnya. Pak Hadi mendekat, menatap Johan dengan tegas. "Aku bersikap tegas sekarang, Johan. Ini bukan hanya peringatan biasa. Jika kau terus melanjutkan ritual ini, kau akan menyesal seumur hidup. Kekuatan yang kau panggil tidak bisa dikendalikan, dan mereka yang terlibat akan menjadi korban. Aku tidak bisa menolongmu jika kau tetap memaksakan kehendakmu." Fenomena gaib di toko semakin intens. Lilin berkedip hebat, bayangan gelap menari di dinding, dan udara di sekitar mereka terasa panas sekaligus dingin. Johan merasakan tekanan dari kekuatan yang ia panggil. Setiap simbol yang ia letakkan, setiap mantra yang ia baca, kini menjadi jembatan bagi kekuatan gelap yang mulai menuntut harga. Eko dan Dewi saling menatap, wajah mereka pucat. Mereka menyadari bahwa teguran Pak Hadi bukan sekadar peringatan. Itu adalah ultimatum. Jika Johan tidak mendengarkan, konsekuensi yang lebih mengerikan akan muncul. Dewi menggenggam tangan Eko, mencoba menenangkan diri, tetapi rasa takut mereka jelas terlihat. Rina menatap Johan, suara dan tatapannya menunjukkan keseriusan. "Johan, aku tidak ingin kehilanganmu. Aku tidak ingin melihat Eko, Dewi, atau siapapun menjadi korban. Kau harus memilih, apakah ambisi lebih penting daripada keselamatan orang-orang yang kau cintai?" Johan menutup mata, menahan napas panjang. Ia menyadari kebenaran kata-kata Pak Hadi dan Rina. Ambisi yang selama ini menjadi pendorongnya kini menjadi bumerang yang menghancurkan. Namun, rasa takut kehilangan kendali dan godaan untuk tetap mendapatkan kesuksesan membuatnya bimbang. Ia tahu, langkah selanjutnya akan menentukan apakah ia bisa menebus kesalahan atau menghadapi kehancuran yang lebih besar. Sejak teguran Pak Hadi, ketegangan di toko Johan semakin terasa. Suasana yang semula tampak biasa kini berubah menjadi menegangkan. Lilin-lilin di ruang belakang berkedip tak menentu, bayangan gelap menari di sudut ruangan, dan udara malam terasa berat, seolah menekan setiap orang yang berada di dalam toko. Johan duduk di ruang belakang, menatap simbol-simbol ritual yang tersisa di lantai. Rasa bersalah dan ketakutan bercampur dengan ambisinya yang masih sulit dilepaskan. Dewi, yang bekerja di bagian depan toko, merasa semakin tidak nyaman. Ia memutuskan untuk mencari jawaban sendiri mengenai fenomena ganjil yang terjadi. Malam itu, setelah semua pelanggan pulang dan Eko menutup bagian gudang, Dewi diam-diam masuk ke ruang belakang. Matanya menangkap buku tua yang tertutup debu di rak sudut. Buku itu berbeda dari catatan biasa. Sampulnya berwarna gelap, dengan simbol yang asing dan aroma lilin hitam yang masih melekat. Dewi menarik napas panjang, rasa takut dan penasaran bercampur. Ia membuka buku itu perlahan. Halaman pertama berisi catatan ritual, mantra, dan simbol yang jelas berkaitan dengan pesugihan. Setiap kata dan gambar terasa hidup, seolah energi gaib yang tertulis di sana masih bersemayam. Dewi menelan ludah, jantungnya berdegup kencang. Ia menyadari bahwa semua fenomena aneh di toko berkaitan langsung dengan ritual yang dilakukan Johan. Sementara itu,
Rina yang sudah lama curiga memutuskan untuk menyelidiki lebih intens. Ia mulai mengumpulkan bukti-bukti dari ruang belakang dan catatan Johan. Rina menyadari bahwa kecurigaannya bukan tanpa dasar. Johan telah terjerumus dalam dunia pesugihan, dan konsekuensi dari tindakan itu mulai menampakkan diri. Setiap gerakan bayangan, setiap kalengket yang bergerak sendiri, bahkan ketakutan Eko dan Dewi adalah tanda bahwa kekuatan gaib yang dipanggil Johan semakin sulit dikendalikan. Dewi membuka halaman demi halaman, membaca setiap mantra dengan hati-hati. Ia menemukan instruksi yang menjelaskan bahwa kesuksesan toko Johan tidak datang gratis. Harga yang harus dibayar adalah nyawa orang yang terlibat atau dekat dengan tempat itu. Dewi merasa bulu kuduknya merinding. Ia sadar, korban pertama yang hampir tewas hanyalah awal dari konsekuensi ritual. Jika Johan terus melanjutkan, lebih banyak nyawa bisa melayang. Eko, yang duduk di dekat pintu ruang belakang, menyadari ketegangan Dewi. "Dewi, apa yang kau temukan?" tanyanya pelan, suaranya gemetar. Dewi menatap Eko, wajahnya pucat. Ini buku ritual Johan. Semua fenomena ganjil di toko ini, semua berkaitan dengan ritual pesugihan. Jawabnya pelan. Eko menelan ludah, merasa ketakutan tetapi juga lega karena akhirnya ada penjelasan logis atas kejadian aneh yang mereka alami. Rina, yang berada di ruang belakang, memutuskan untuk menghadapi Johan. Ia menatap suaminya dengan mata penuh kemarahan dan ketakutan. "Johan, aku tahu semuanya sekarang. Ritual ini, semua ini, kau sembunyikan dariku dan semua orang di toko. Aku tidak bisa membiarkan ini berlanjut," katanya tegas. Johan menunduk, menahan napas. Rasa bersalah menghancurkan hatinya, tetapi ambisi yang selama ini mendorongnya membuatnya sulit mengakui kesalahan. "Rin, aku hanya ingin toko ini sukses. Aku tidak bermaksud menyakiti siapapun," jawabnya pelan, suaranya bergetar. Fenomena gaib di toko semakin intens. Bayangan gelap menari di dinding, lilin berkedip hebat, dan udara terasa panas sekaligus dingin. Kekuatan yang dipanggil Johan seolah merespon ketegangan emosional yang terjadi di ruang itu. Johan merasakan tekanan yang luar biasa, seolah sesuatu yang lebih gelap sedang mengawasi setiap gerakannya. Dewi memutuskan untuk mengambil langkah berani. Ia menutup buku ritual itu, menyadari bahwa informasi yang terkandung di dalamnya harus digunakan untuk menghentikan fenomena gaib, bukan memperkuatnya. Eko menatapnya, ragu tetapi setuju dengan tindakan Dewi. "Kita harus melakukan sesuatu, sebelum lebih banyak yang menjadi korban," bisiknya. Rina menggenggam tangan Johan, menatapnya dengan serius. "Johan, kau harus menghentikan ini. Aku tidak bisa membiarkan ritual ini merusak semua yang kita cintai. Toko, karyawan, bahkan dirimu sendiri, semua bisa hancur jika kau terus melanjutkan," katanya. Johan menunduk, menahan air mata. Ia sadar bahwa ambisinya telah membawa bencana. Fenomena gaib yang muncul, ketakutan karyawan, dan teguran Pak Hadi semuanya menunjukkan satu hal. Pesugihan yang ia lakukan memiliki harga yang sangat tinggi. Ia menyadari bahwa untuk menebus kesalahannya, ia harus berani menghadapi konsekuensi dan menghentikan ritual yang telah memicu kekuatan gelap itu. Sejak rahasia Johan terbongkar oleh Rina dan Dewi, ketegangan di toko cat dan bangunan di Brebes meningkat drastis. Lilin-lilin hitam yang digunakan dalam ritual berkedip tanpa henti, dan bayangan gelap bergerak liar di sudut-sudut toko. Udara malam terasa tebal, seolah setiap tarikan napas membawa hawa dingin yang menembus tulang. Johan duduk di ruang belakang, wajahnya pucat dan berkerut. Ia menatap simbol-simbol ritual yang tersisa, merasakan tekanan dari kekuatan yang dipanggilnya semakin kuat. Fenomena gaib tidak lagi terbatas pada gerakan benda atau suara lirih. Kini toko seakan memiliki kehidupan sendiri. Rak-rak bergerak perlahan, kalengket jatuh tanpa disentuh, dan bayangan samar menempel pada dinding, mengikuti setiap gerak karyawan. Eko dan Dewi,
yang masih trauma dari korban pertama, bekerja dengan ketakutan. Setiap langkah mereka di toko terasa berat. Dewi menatap rak-rak yang bergeser sendiri, menahan napas agar tidak menimbulkan suara. "Eko, kau lihat itu kan?" bisiknya, suara gemetar. Eko mengangguk pelan. "Aku tahu, aku juga merasakannya. Kita harus tetap tenang, tapi rasanya seperti toko ini menunggu kita membuat kesalahan." Rina berdiri di dekat pintu ruang belakang, wajahnya tegang. Ia menatap Johan dengan campuran kemarahan dan rasa khawatir. "Johan, kita harus menghentikan semua ini. Fenomena gaib semakin nyata." Eko dan Dewi, mereka takut. "Kau harus bertanggung jawab," katanya tegas. Johan menunduk, menahan napas panjang. Ia sadar bahwa ambisinya telah memicu konsekuensi yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Namun, rasa takut kehilangan kendali dan godaan untuk tetap mempertahankan toko membuatnya bimbang. Ia tahu bahwa setiap tindakan yang ia ambil sekarang bisa menentukan nasib semua orang di toko. Malam itu, ketegangan semakin meningkat ketika kalengket besar jatuh dari rak atas, tepat di dekat Eko. Ia melompat mundur, jantungnya berdebar kencang. Dewi menjerit kecil, menahan tangan Eko agar tidak bergerak sembarangan. Johan berlari mendekat, wajahnya tegang. "Awas, jangan sampai terserang lagi," serunya, mencoba mengendalikan situasi. Fenomena gaib di toko semakin intens. Lilin berkedip hebat, bayangan gelap menari di seluruh ruangan, dan udara terasa panas sekaligus dingin. Setiap gerakan mereka seolah memicu reaksi tak terlihat dari kekuatan yang dipanggil Johan. Rak-rak bergetar, kalengket terlempar, dan suara lirih terdengar di sudut ruang belakang. Pak Hadi datang lagi untuk menegur Johan. "Johan, kau harus bertindak sekarang. Fenomena ini tidak bisa diabaikan lagi. Karyawanmu mulai ketakutan, dan toko ini seakan memiliki kehidupan sendiri. Jika kau tidak menghentikan ritual, lebih banyak yang akan menjadi korban," katanya tegas. Johan menunduk, menahan rasa bersalah yang menekan dada. Ia sadar bahwa konsekuensi dari pesugihan yang ia lakukan semakin nyata. Fenomena gaib yang muncul, ketegangan karyawan, dan teguran Pak Hadi semuanya menunjukkan satu hal. Ambisi tanpa batas memiliki harga yang sangat tinggi. Eko dan Dewi saling menatap, wajah mereka pucat. Mereka menyadari bahwa toko ini bukan sekadar tempat kerja biasa. Ia telah menjadi arena kekuatan gelap yang sulit dikendalikan. Dewi menggenggam tangan Eko, mencoba menenangkan diri, tetapi rasa takut mereka jelas terlihat. Rina menggenggam tangan Johan, menatapnya dengan serius. "Johan, kau harus memilih. Apakah ambisi lebih penting daripada keselamatan orang-orang yang kau cintai? Jika kau tidak menghentikan ritual ini, kita semua akan berada dalam bahaya," katanya dengan suara tegas. Johan menutup mata, menahan napas panjang. Ia sadar bahwa ambisinya telah membawa bencana. Fenomena gaib yang muncul, ketakutan karyawan, dan teguran Pak Hadi semua menunjukkan satu hal. Pesugihan yang ia lakukan memiliki konsekuensi yang tidak bisa dihindari. Malam itu, ketegangan mencapai puncaknya ketika bayangan gelap muncul lebih besar, menutupi sebagian ruang belakang. Lilin berkedip hebat, dan udara terasa sangat dingin, membuat tubuh semua orang di dalam toko gemetar. Eko dan Dewi hampir pingsan, Rina memeluk Johan dengan erat, dan Johan sendiri merasakan tekanan yang luar biasa. Seolah kekuatan gelap itu ingin menuntut harga lebih tinggi. Malam itu, Brebes diliputi kabut tebal. Jalanan sepi, dan lampu toko Johan berkedip celak-celuk, menimbulkan bayangan panjang yang menari di dinding. Toko cat dan bangunan itu kini terasa seperti sarang kekuatan gelap. Lilin-lilin hitam yang menyala di ruang belakang menimbulkan aroma hangus yang menusuk hidung. Sementara simbol-simbol ritual seolah bergetar, menunggu sesuatu yang mengerikan. Johan duduk di ruang belakang, wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. Ia menyadari bahwa kekuatan yang ia panggil semakin sulit dikendalikan.
Fenomena gaib sebelumnya hanyalah pemanasan. Malam ini, konsekuensi ritual mencapai puncaknya. Rak-rak bergerak sendiri, kalengket terlempar, dan bayangan gelap yang menutupi sudut ruang semakin besar, tampak seperti sosok yang mengintai setiap gerakan mereka. Eko dan Dewi, yang masih trauma dari korban pertama, bekerja dengan ketakutan. Setiap langkah mereka terasa berat. Dewi menatap rak-rak yang bergeser sendiri, menahan napas agar tidak menimbulkan suara. "Eko, kau lihat itu kan?" bisiknya, suara gemetar. Eko mengangguk pelan, wajah pucat. Aku tidak tahu berapa lama kita bisa bertahan di sini," jawabnya lirih. Rina berdiri di dekat pintu ruang belakang, menatap Johan dengan mata penuh ketegangan. "Johan, kau harus menghentikan semua ini sekarang." Fenomena gaib semakin liar. Eko dan Dewi, mereka hampir tidak kuat menahan ketakutan ini, katanya, suaranya tegas. Namun Johan merasa terpojok. Ambisinya untuk menjaga toko tetap sukses bertarung dengan rasa bersalah dan ketakutan yang menghantui dirinya. Ia tahu konsekuensi ritual semakin nyata, tetapi rasa takut kehilangan kendali membuatnya sulit melepaskan kekuatan gelap yang telah dipanggilnya. Malam itu, korban tumbal berikutnya muncul. Suara lirih terdengar di ruang belakang, seperti bisikan yang memanggil nama Johan. Bayangan gelap bergerak cepat, menutupi sudut ruang, dan dengan sekejap, Eko yang mencoba menenangkan rak yang bergoyang terjatuh dan terperangkap di bawah kalengket besar. Dewi menjerit, lari mendekati Eko, tetapi tubuhnya terasa berat seolah ditahan oleh kekuatan tak terlihat. Johan panik. "Eko, tahan. Aku akan menolongmu," teriaknya, suaranya bergetar. Namun bayangan gelap itu semakin intens, menutupi seluruh ruang belakang. Napas Eko tersengal, matanya terbelalak. Dewi menahan tangannya agar tidak melepaskan Eko, air matanya menetes. Rina menggenggam tangan Johan, menatapnya dengan serius. "Johan, cepat. Kau harus menghentikan ini sekarang, atau lebih banyak yang akan menjadi korban," katanya tegas. Johan menutup mata, menahan napas panjang. Ia mulai membaca mantra pembatalan, menyalakan lilin di setiap sudut, dan menegakkan simbol dengan benar. Bayangan gelap berputar liar di udara, menimbulkan hawa dingin yang menusuk tulang. Ia merasakan tekanan luar biasa, seolah kekuatan gelap itu ingin menuntut harga lebih tinggi dari yang ia bayangkan. Setelah beberapa menit yang terasa seperti jam, bayangan gelap perlahan menyusut, lilin berhenti berkedip liar, dan rak-rak kembali stabil. Eko terjatuh ke lantai, napasnya tersengal, tetapi selamat. Dewi memeluknya, meneteskan air mata lega. Rina menatap Johan, wajahnya campuran marah, takut, dan lega. Fenomena gaib malam itu meninggalkan jejak yang mendalam. Semua orang di toko merasakan bahwa ambisi Johan telah membawa mereka ke batas ekstrim. Johan sendiri menunduk, menutupi wajah dengan tangan, rasa bersalah menghancurkan hatinya. Ia menyadari bahwa pesugihan yang ia lakukan menuntut harga yang lebih besar daripada yang ia bayangkan. Pak Hadi, yang datang setelah mendengar kegaduhan, menegur Johan dengan tegas. "Johan, ini adalah puncak konsekuensi yang kau panggil sendiri. Jika kau tidak segera menebus kesalahanmu dan menghentikan ritual ini, lebih banyak nyawa bisa melayang. Kau harus bertindak sekarang sebelum semuanya terlambat," katanya, wajahnya serius. Johan menunduk, menahan air mata. Ia sadar bahwa ambisi dan keserakahan telah mengalahkan akal sehatnya. Fenomena gaib yang muncul, ketakutan karyawan, dan teguran Pak Hadi semuanya menunjukkan satu hal. Tidak ada jalan kembali jika ritual ini terus dilanjutkan tanpa pertanggungjawaban. Sejak malam puncak konflik, toko Johan terasa berbeda. Udara berat dan dingin menusuk setiap sudut ruangan. Bayangan gelap yang sebelumnya hanya menutupi sudut kini bergerak bebas, seolah menunggu kesempatan untuk menuntut balas. Lilin hitam berkedip liar, menebarkan aroma hangus yang menyesakkan.
Fenomena gaib yang terjadi sebelumnya hanyalah awal dari konsekuensi yang lebih menakutkan. Johan duduk di ruang belakang, wajahnya pucat pasi. Tangan gemetar, keringat membasahi dahinya. Ia menatap simbol-simbol ritual di lantai dengan mata penuh rasa bersalah dan ketakutan. Ambisinya telah mengubah toko yang seharusnya menjadi tempat kerja biasa menjadi sarang kekuatan gelap yang sulit dikendalikan. Tiba-tiba, bayangan gelap yang sebelumnya hanya samar kini menyeruak lebih dekat. Lilin berkedip lebih cepat, dan suhu di ruang belakang menurun drastis. Johan merasakan tekanan yang luar biasa, seolah kekuatan gaib itu ingin menuntut harga yang lebih tinggi. Napasnya tersengal, tubuhnya gemetar, dan jantungnya berdegup kencang. Rina, yang berdiri di dekat pintu, menatap Johan dengan mata penuh ketakutan. "Johan, kau harus menghentikan ini. Aku tidak bisa melihatmu hancur seperti ini," serunya, suaranya bergetar. Eko dan Dewi, yang berada di ruang depan, menahan napas sambil memandang rak-rak yang bergerak sendiri. Mereka menyadari bahwa fenomena gaib kini mengancam bukan hanya toko, tetapi nyawa semua orang yang berada di dalamnya. Dewi menggenggam tangan Eko, mencoba menenangkan diri, tetapi ketakutan jelas terpancar dari wajah mereka. Fenomena gaib semakin intens. Rak-rak bergetar hebat, kalengket terlempar, dan bayangan gelap bergerak cepat di seluruh ruangan. Suara lirih terdengar dari sudut-sudut toko, seperti bisikan yang memanggil nama Johan. Ia menunduk, menutup mata, berusaha menenangkan diri, tetapi tekanan dari kekuatan yang dipanggilnya terasa semakin kuat. Pak Hadi datang lagi, wajahnya serius dan penuh kewaspadaan. "Johan, kau sudah mencapai batas konsekuensi. Kekuasaan yang kau panggil tidak bisa dikendalikan lagi. Jika kau tidak segera menebus kesalahanmu dan menghentikan ritual ini, kau dan semua yang ada di sini akan berada dalam bahaya hidup atau mati," tegasnya. Johan menunduk, menahan air mata. Ia sadar bahwa ambisinya telah membawa bencana yang nyata. Fenomena gaib yang muncul, ketegangan karyawan, dan teguran Pak Hadi semua menunjukkan satu hal. Pesugihan yang ia lakukan menuntut harga yang tidak bisa dihindari. Dengan napas tersengal, Johan mulai membaca mantra pembatalan. Lilin-lilin di ruang belakang berkedip liar, bayangan gelap berputar liar, dan udara terasa panas sekaligus dingin. Kekuatan gaib itu seperti menentang, menuntut harga lebih tinggi, tetapi Johan tetap teguh. Ia menegakkan simbol-simbol di lantai dengan hati-hati, berusaha mengembalikan keseimbangan yang telah terganggu oleh ritual sebelumnya. Eko dan Dewi membantu sekuat tenaga. Mereka menahan rak-rak yang bergoyang, memindahkan kalengket agar tidak jatuh, sambil mengikuti arahan Johan. Rina berdiri di dekatnya, menggenggam tangan Johan, memberikan dukungan emosional yang sangat dibutuhkan. Setelah beberapa menit yang terasa seperti jam, bayangan gelap perlahan menyusut, lilin berhenti berkedip liar, dan udara di ruang belakang kembali normal. Semua orang terengah-engah, tubuh gemetar, tetapi selamat. Johan menunduk, menutup wajah dengan tangan, menahan tangis. Ia sadar bahwa ambisinya hampir menghancurkan semua yang ia cintai. Pak Hadi menatap Johan dengan serius. "Johan, ini adalah konsekuensi nyata dari pesugihan. Kau hampir kehilangan semuanya. Jangan pernah sekali-kali melanjutkan ritual ini. Ambisi harus diimbangi dengan akal sehat dan moral. Jika kau mengabaikan ini, tidak ada yang bisa menolongmu lagi," katanya tegas. Johan menatap Rina, Eko, dan Dewi dengan mata penuh penyesalan. Aku menyesal. Aku tidak menyadari bahwa ambisiku akan membawa bencana sebesar ini. Aku akan menghentikan semua ritual, aku berjanji," katanya pelan, suara gemetar. Rina menatapnya, mata penuh campuran kemarahan dan lega. "Johan, kita masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Tapi kau harus berani menghadapi konsekuensi dan tidak mencoba lagi," katanya. Malam itu, udara di sekitar toko Johan terasa mencekam.
Angin malam membawa aroma cat dan tanah basah, sementara kabut tipis menutupi jalan kecil di depan toko. Lilin-lilin hitam yang tersisa di ruang belakang berkedip lembut, menciptakan bayangan panjang yang menari di dinding. Semua orang, Johan, Rina, Eko, dan Dewi, merasa bahwa momen terakhir untuk menebus atau hancur telah tiba. Johan duduk di tengah ruang belakang, menatap simbol-simbol ritual yang tersisa. Tubuhnya gemetar, keringat membasahi dahinya, dan matanya penuh penyesalan. Ia tahu bahwa setiap detik yang berlalu bisa menentukan nasib mereka semua. Fenomena gaib sebelumnya telah memberikan peringatan keras, dan malam ini adalah ujian terakhir. Rina berdiri di sampingnya, menggenggam tangan Johan erat. "Johan, kita bisa memperbaiki semuanya. Tapi kau harus benar-benar menghentikan ritual ini dan menghadapi konsekuensinya. Tidak ada jalan pintas kali ini," katanya. Suaranya tegas tetapi penuh kasih. Eko dan Dewi, meskipun ketakutan, siap membantu. Dewi membuka buku ritual yang pernah ditemukan sebelumnya, menandai halaman-halaman penting yang bisa digunakan untuk membatalkan efek pesugihan. Eko menyalakan lilin-lilin tambahan sesuai instruksi yang tertulis, memastikan setiap simbol dijaga dengan hati-hati. Johan menarik napas panjang, lalu mulai membaca mantra pembatalan dengan suara bergetar. Setiap kata yang terucap seakan menahan energi gelap yang sudah lama menguasai toko. Lilin-lilin berkedip liar, bayangan gelap berputar di udara, dan rak-rak bergerak perlahan, seolah menentang usaha mereka. Udara terasa panas sekaligus dingin, menekan setiap napas yang mereka ambil. Rina menatap Johan, memberikan dukungan. "Johan, kau harus fokus. Jangan menyerah. Kita bisa menebus semuanya," katanya sambil menggenggam tangannya lebih erat. Johan menatapnya, menyalurkan keberanian yang tersisa dari cinta dan penyesalan mereka. Fenomena gaib semakin intens. Bayangan gelap menari liar di seluruh ruang belakang, suara lirih terdengar di sudut-sudut toko, dan aroma hangus dari lilin menyebar ke seluruh ruangan. Johan menutup mata sesaat, menenangkan diri, lalu melanjutkan membaca mantra dengan lebih kuat. Dewi menambahkan instruksi dari buku ritual, menyalakan lilin di sudut-sudut yang sebelumnya terabaikan, sementara Eko menahan rak agar tidak jatuh. Tiba-tiba, bayangan gelap yang paling besar muncul di tengah ruangan, seperti sosok yang menuntut harga terakhir. Johan merasakan tekanan luar biasa, tubuhnya gemetar hebat. Ia menatap Rina, yang menatapnya dengan mata penuh harap, dan mengambil keputusan yang menentukan. "Aku siap, aku menebus semua kesalahanku," bisiknya, lalu melanjutkan mantra terakhir dengan suara yang tegas. Dalam beberapa menit yang terasa seperti jam, bayangan gelap perlahan menyusut, lilin berhenti berkedip liar, dan udara kembali normal. Semua orang terengah-engah, tubuh gemetar, tetapi selamat. Johan menunduk, menutup wajah dengan tangan, menahan tangis. Ia sadar bahwa ambisinya hampir menghancurkan semua yang ia cintai, dan sekarang kesempatan untuk menebusnya berhasil, meskipun penuh risiko. Rina menatap Johan, mata penuh lega. "Kita berhasil, Johan, kita selamat. Tapi ingat, ambisi tanpa kendali bisa membawa kehancuran. Jangan pernah mengulanginya," katanya tegas. Johan mengangguk, menahan air mata, menyadari pelajaran berharga yang baru saja diterimanya. Eko dan Dewi menatap sekeliling toko, menyadari bahwa fenomena gaib telah mereda. Rak-rak kembali stabil, kaleng cat tidak lagi bergerak sendiri, dan udara terasa ringan. Mereka menarik napas panjang, lega karena akhirnya toko yang dulu terasa seperti sarang kekuatan gelap kini mulai tenang kembali. Pak Hadi datang untuk memastikan semuanya aman. Ia menatap Johan dengan serius, tetapi kali ini ada sedikit senyum di wajahnya. "Johan, kau telah belajar harga dari ambisimu. Jangan pernah mencoba jalan pintas lagi. Kesuksesan harus dicapai dengan kerja keras, bukan dengan kekuatan gelap," katanya. Johan menunduk, mengangguk,
menyadari bahwa jalan penebusan baru saja dimulai. Hari pertama setelah kejadian malam puncak terasa berat bagi semua yang terlibat. Brebes pagi itu diselimuti kabut tipis, udara segar menyebar di jalanan kecil, tetapi suasana hati Johan, Rina, Eko, dan Dewi masih tegang. Mereka tahu, meskipun fenomena gaib telah mereda, bekas dari ritual pesugihan tetap meninggalkan bayangan di kehidupan mereka. Johan duduk di depan toko, menatap rak-rak cat yang kini tertata rapi. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Kesadaran akan konsekuensi ambisinya membuatnya termenung. Rina duduk di sampingnya, menggenggam tangannya, seakan memberikan kekuatan dan dukungan yang sangat dibutuhkan. Johan, kita selamat, tapi kau harus ingat, ambisi yang tidak terkendali bisa menghancurkan semuanya, kata Rina lembut. Eko dan Dewi sibuk merapikan sisa-sisa kekacauan dari malam sebelumnya. Rak-rak yang masih bergoyang perlahan diperbaiki, kaleng cat yang jatuh dibersihkan, dan lilin-lilin hitam yang pernah digunakan untuk ritual kini dipadamkan. Dewi menatap Johan dengan mata yang masih pucat. Kita hampir kehilangan semuanya, kau harus berhati-hati, Johan, katanya. Johan mengangguk, menahan air mata. Ia sadar bahwa apa yang terjadi bukan sekadar fenomena gaib, melainkan peringatan keras dari alam atas keserakahan dan ambisi yang tidak terkendali. Fenomena gaib yang menimpa toko bukan hanya mengancam nyawa orang lain, tetapi juga nyawanya sendiri. Pak Hadi datang ke toko pagi itu, wajahnya serius tetapi tenang. Johan, kau telah belajar harga dari ambisimu. Toko ini bisa bertahan karena keberanianmu menghadapi konsekuensi dan karena bantuan dari orang-orang di sekitarmu. Jangan pernah mencoba jalan pintas lagi. Kesuksesan yang sejati datang dari kerja keras, ketekunan, dan moral yang baik, katanya. Johan menunduk, menyadari kebenaran kata-kata Pak Hadi. Ia merasa bersyukur masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Namun, bekas-bekas bayangan gelap dan pengalaman menegangkan masih menghantui pikirannya. Ia tahu, meskipun toko bisa berjalan normal lagi, pelajaran yang ia terima akan terus membekas dalam hidupnya. Seiring hari berjalan, toko kembali terlihat seperti biasa. Pelanggan datang membeli cat dan material bangunan, tetapi suasana yang semula mencekam kini lebih tenang. Eko dan Dewi bekerja dengan hati-hati, tetap waspada terhadap hal-hal yang tidak biasa, tetapi lega karena toko telah kembali normal. Rina menatap Johan, wajahnya lembut namun serius. Kita harus menjaga toko ini dengan cara yang benar. Tidak ada lagi ritual gelap, tidak ada jalan pintas. Semua harus dicapai dengan kerja keras, katanya. Johan mengangguk, menempatkan tangannya di pundak Rina, menyadari bahwa dukungan dan kesetiaan keluarganya menjadi kekuatan terbesar untuk melanjutkan hidup. Hari-hari berikutnya, toko perlahan pulih. Kejadian-kejadian ganjil tidak muncul lagi. Johan mulai bekerja dengan lebih fokus, menghargai setiap karyawan dan menjaga hubungan baik dengan tetangga. Eko dan Dewi merasa lega karena fenomena gaib telah reda, dan rasa takut yang menghantui mereka mulai memudar. Namun, bekas dari pengalaman horor itu tetap ada. Bayangan gelap malam sebelumnya dan aroma lilin hitam yang menempel di ruang belakang menjadi pengingat bagi Johan dan semua orang di toko bahwa ambisi tanpa kendali dapat membawa bencana. Johan sering menatap simbol-simbol yang dulu ia gunakan untuk ritual, kini hanya menjadi peringatan untuk tidak tergoda lagi oleh kekuatan gelap. Pak Hadi beberapa kali datang untuk mengawasi dan memberi nasihat. Ia mengingatkan Johan tentang pentingnya moral, tanggung jawab, dan kerja keras. Johan menerima nasihat itu dengan rendah hati, menyadari bahwa pelajaran terbesar dari pengalaman ini bukan sekadar horor, tetapi kesadaran akan tanggung jawab dan batas ambisi. Rina, Eko, dan Dewi juga belajar banyak. Mereka memahami bahwa kepercayaan dan kerjasama adalah hal yang paling penting dalam menghadapi situasi sulit. Kejadian malam puncak telah memperkuat ikatan mereka, meskipun trauma dan rasa takut masih tersisa. Toko cat dan bangunan itu kini kembali normal,
Tetapi cerita tentang fenomena gaib yang terjadi tetap menjadi peringatan bagi siapapun yang mendengar. Johann menulis catatan kecil tentang kejadian itu, sebagai pengingat pribadi bahwa jalan pintas dan kekuatan gelap membawa konsekuensi serius. Ia bertekad untuk menjalankan toko dengan cara yang benar, menghargai karyawan, keluarga, dan lingkungan sekitar. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa like kalau kamu menikmati ceritanya. Subscribe supaya gak ketinggalan cerita horor lokal berikutnya. Dan share ke temanmu yang suka kisah mistis, tapi juga penuh makna dan pelajaran hidup. Cerita seperti ini bakal terus hadir, bukan cuma buat menakut-nakuti, tapi juga buat mengingatkan bahwa di balik setiap keinginan, ada harga yang harus dibayar. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.